Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Bikin kaget, langkah anak muda lari bersama di 2024. Samara Amani, muridnya Anies tapi deklarasikan dukung Ganjar. Cerdas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebenarnya sih saya nggak bisa pungkiri bahwa figur Pak Ahok sangat menginspirasi saya ketika dulu awal saya masuk ke politik. Saya memulai karir politik kalau bisa dibilang itu ketika saya magang di DKI Jakarta, magang di Balai Kota. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Samara Amani dikenal sebagai sosok politikus muda cerdas yang kontra dengan kebijakan Anies Baswedan. Samara merupakan lulusan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina yang mana Anies Baswedan tercatat pernah menjadi rektor. Sementara ia juga pernah bekerja sebagai staf Ahok. Samara Amani telah membuktikan bahwa dia telah bekerja dengan kualitas, bukan hanya beretorika seperti Gubernur DKI 1 Jakarta. Kalau Samara Amani mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu, saya setuju saja. Pasalnya memang pada faktanya, Anies memanglah tak becus kerja dan serba blunder di mana-mana. Pantas saja, Samara Amani lebih memilih mendukung Ganjar Pranowo daripada mendukung Anies yang terlanjur bobrok. Samara cukup tahu dan cerdas bagaimana ia menempatkan diri. Ia tak ragu-ragu dalam memutuskan deklarasi dukungannya. Karena dia tahu bahwa Ganjar bekerja dengan otaknya, bukan hanya dengan mulutnya. Samara menilai Ganjar Pranowo merupakan sosok yang dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Dengan kemantapan hati, mantan kader Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, membentuk wadah untuk menampung aspirasi anak muda di seluruh Indonesia yang nantinya akan disampaikan kepada Ganjar. Samara membentuk sebuah komunitas bernama Langkah Anak Muda Republik Indonesia atau LARI. Komunitas itu ditujukan untuk mewadahi aspirasi anak muda yang akan dititipkan kepada Ganjar. Ia mengharapkan LARI bisa menjadi penghubung komunikasi dan gagasan antara Ganjar dengan para anak muda. Pangeran Siahaan dan Samara Amani ingin Pilpres 2024 diisi dengan gagasan yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia. Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Ganjar. Ujar Samara yang disampaikan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Juni 2023. Ia tak sendiri, Pangeran Siahaan yang hadir juga turut menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Samara mengatakan dirinya yakin Ganjar adalah sosok yang memiliki gagasan-gagasan yang baik. Ia yakin Ganjar bisa mengambil keputusan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya dan bisa memperjuangkan gagasan anak muda pada Pilpres 2024. Samara menyebut bahwa dukungannya ke Ganjar bersifat individual. Gerakan LARI yang dideklarasikan nantinya diperuntukkan untuk menampung aspirasi anak muda yang nantinya akan disampaikan ke Ganjar. Lewat gerakan LARI, Samara berharap Pilpres 2024 tidak hanya bicara soal politik praktis, melainkan juga membahas dinamika isu yang penting, misalnya terkait pekerjaan, kesetaraan gender, hingga lingkungan. Menurut Samara, Ganjar adalah figur yang memiliki keberanian untuk mengambil berbagai keputusan tidak populer untuk kepentingan Indonesia agar bisa berlari dan lepas landas menuju kesuksesan pada 2045 nanti. Pantas saja, Samara lebih memilih mendukung Ganjar Pranowo daripada Anies yang terlalu banyak adu gagasan saja. Jika diperhatikan, kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah istimewa. Justru sebaliknya, acap lahirkan kontroversi. Ambisinya yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan, jauh dari kata elegan. Dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Soal kemiskinan di DKI Jakarta era Anies justru meningkat. Angka kemiskinan DKI Jakarta mundur ke 15 tahun yang lalu. Belum lagi tentang kasus kelebihan bayar yang kerap terjadi, menandakan tata kelola keuangan Pemprov buruk. Dan yang tak kalah pentingnya, cara naiknya Anies menjadi penguasa di DKI Jakarta ketika mengalahkan Ahok di Pilgub 2017 tentu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia.
Bagaimana kalau menurut Anda? Jarak yang 4% ini, Mas Saidiman, penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan secara statistik. Salib menyalip hasil survei elektabilitas bakal capres. Banyak faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan anjlok parah. Rakyat inginkan pemimpin yang Pancasilais, bukan hanya jualan janji manis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Yang semakin menguatkan prediksi saya sebelum-sebelumnya bahwa untuk penentuan bakal cawapres Anies Baswedan ini memang masih belum menemukan titik terang atau bisa dikatakan masih banyak kebuntuan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut elektabilitas capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP alami penurunan memasuki tahun 2023. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan kondisi ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor jangka pendek yang mempengaruhi turunnya elektabilitas Anies. Selain itu, faktor lainnya yakni kepuasan masyarakat dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Saiful menyampaikan, hasil survei pihaknya sejak tahun 2015 memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia yang terus beranjak naik. Adapun katanya, kondisi ekonomi tanah air sempat jatuh parah saat pandemi COVID-19 melanda. Namun, kondisi ekonomi merangkak naik terus berlangsung hingga tahun 2023 ini. Terkait dampak kondisi ekonomi nasional terhadap elektabilitas Anies, Saiful menjelaskan sebelum tahun 2023, elektabilitas Anies menunjukkan positif di angka 0,259%. Tapi memasuki 2023, keadaan terbalik dan sangat kuat, jadi minus 0,757%. Artinya, penurunan elektabilitas dan kesukaan bersama dengan naiknya secara tajam memasuki 2023, perspektif positif terhadap ekonomi dan kinerja Presiden Jokowi. Bahkan dalam 6 bulan terakhir, penilaian atas kinerja Jokowi semakin positif. Ia menjelaskan, sebelum tahun 2023 dampaknya terhadap elektabilitas Anies sebesar 0,156%. Meski lemah, angka tersebut berdampak bagi elektabilitas baca pres di 2024 itu. Begitu masuk 2023 naiknya kencang, dari angka 70% ke 80%. Jadi, bisa dibaca bahwa efek dari evaluasi atas kinerja Presiden Jokowi itu punya efek negatif terhadap Anies. Jadi, positioning Anies terhadap Presiden Jokowi itu salah. Selain itu, Saiful Mujani juga mengatakan, ada faktor jangka panjang yang menyebabkan merosotnya elektabilitas ex-gubernur DKI Jakarta itu jelang Pilpres 2024. Ia menuturkan faktor jangka panjangnya menyangkut aspek ideologis. Terkait aspek ideologis, Saiful menyebut hasil survei SMRC menemukan pemilih di Indonesia lebih cenderung menilai diri mereka lebih ke Pancasila. Sehingga Saiful menyimpulkan sentimen ideologis pemilih di Indonesia itu Pancasila, bukan politik Islam. Lebih lanjut, Saiful menyampaikan dari hasil surveinya ditemukan bahwa pemilih menilai sentimen ideologis Anies terhadap Pancasila di angka 5,41%. Meski demikian, jika dibandingkan dengan dua nama baca pres lain yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, kedekatan Anies dengan rata-rata pemilih dengan sentimen ideologis Pancasila itu dinilai paling rendah. Adapun baca pres yang dinilai pemilih paling mendekati ideologi Pancasila yakni Ganjar Pranowo dengan perolehan 4,72%, sedangkan nilai Prabowo Subianto sebesar 4,61%. Jadi bukan hanya karena kepuasan Presiden Jokowi yang membuat elektabilitas Anies anjlok, tapi karena masyarakat Indonesia sendiri yang juga lebih memilih calon pemimpin yang ideologisnya sesuai dengan Pancasila. Selain kedua faktor tersebut, faktor penyebab elektabilitas Anies rendah adalah kerja politik yang dilakukan parpol anggota Koalisi Perubahan belum maksimal. Sehingga koalisi harus lebih rajin agar pemilih dari partai pendukung lebih solid. Pemilih dari parpol koalisi belum solid menjatuhkan pilihan pada Anies, termasuk Partai Demokrat. Berdasarkan data survei indikator politik, pemilih dari Demokrat menjatuhkan pilihan ke Anies baru sekitar 40%. Selain itu juga faktor Anies itu sendiri.
Mantan Menteri Pendidikan ini memang telah melakukan safari politik bersama Partai Nasdem, tapi hasilnya kurang maksimal. Masyarakat yang hadir pada safari politik tersebut berkumpul karena ingin hadiah jalan santai yang dilaksanakan, bukan faktor Anies. Anies harus bisa menjadi pribadi yang menarik dan disukai publik. Masyarakat yang berkumpul harus karena faktor Anies, bukan karena faktor hadiah umroh sepeda motor yang ditawarkan. Sistem safari politik Anies harus segera diperbaiki. Maka dari itu, KPP harus benar-benar akurat dalam mengidentifikasi masalah. Jangan sampai gatal di kepala yang digaruk malah ujung kaki. Bagaimana kalau menurut Anda?